Kami siap menaklukkan tantangan literasi numerasi 2025 di bulan April. Jurnalistik jenis-jenis pekerjaan. Yeay! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Muhammad Abdul Alparendra, kelas 3 dari SDN Kaung Sari Girang, dalam tantangan literasi numerasi 2025 di bulan April, yaitu jurnalistik jenis-jenis pekerjaan. Hari ini saya sedang berada di kantor Damkar Bale Endah. Saya akan mencoba mewawancarai petugas damkar. Jadi teman-teman ikut ke saya. Halo, Halo. Mbak. Gimana? Perkenalkan, nama saya Muhammad Alparendra dari SDN Kaung Sari Girang. Apakah Bapak berkenan untuk saya wawancarai? Sangat berkenan. Terima kasih. Apakah boleh Bapak memperkenalkan diri Bapak? Siap. Nama saya Billy Ahmad Zelani. Saya seorang petugas pemadam kebakaran Kabupaten Bandung dari sektor Bale Endah. Langsung saja ke pertanyaan. Mengapa Bapak tertarik menjadi petugas pemadam kebakaran? Siap. Tentunya panggilan diri. Jadi petugas pemadam kebakaran itu adalah suatu tugas yang sangat mulia. Kita bisa membantu orang lain yang sedang kesusahan, baik kebakaran, penyelamatan, dan lain sebagainya. Apa tugas dan tanggung jawab petugas pemadam kebakaran? Baik, petugas damkar itu memiliki namanya Panca Dharma Damkar. Dibagi kelima, Dede. Pertama adalah pencegahan terhadap bahayanya kebakaran. Keduanya adalah pemadam kebakaran yang bermain api. Ketiganya adalah unsur penyelamatan. Ular masuk rumah, kerbau masuk parit ya, kucing di pohon, human rescue, kayak cincin nggak bisa dilepas, dan lain sebagainya. Adapun selanjutnya adalah pemberdayaan masyarakat nomor 4, dan kelimanya adalah penanganan B3. Gitu. Bagaimana Bapak menjaga diri Bapak tetap termotivasi dalam pekerjaan ini? Siap. Tentunya motivasi terbesar saya adalah ketika saya bisa membantu orang lain dan orang tersebut merasa terbantu. Itu motivasi terbesar. Bagaimana Bapak tetap tenang dan fokus di tengah situasi yang berbahaya? Siap. Setiap penugasan kita selalu dimulai dengan membaca bismillah atau berdoa. Itu yang membuat kita tenang. Apa saja jenis kebakaran yang sering Bapak tangani? Baik, kebakaran di daerah kabupaten ya. Untuk kabupaten sendiri kebanyakan itu rumah tinggal dan perusahaan. Untuk rumah tinggal cukup banyak juga. Kalau untuk perusahaan biasanya itu dari konveksi, perusahaan garmen. Kalau konveksinya tadi ada juga perusahaan-perusahaan seperti maaf. Untuk kebakaran yang banyak di Kabupaten Bandung ini dari rumah tinggal, biasanya itu disebabkan oleh kebocoran gas, konsleting listrik. Kalau perusahaan kebanyakan sih di sini kayak garmen ya, garmen atau pemintalan dan sebagainya. Apa saja alat pemadam kebakaran? Kalau alat pemadam kebakaran banyak sebenarnya, cuman karena di kita itu sekarang di sektor Bale Endah, nah kita menggunakan alat-alat khusus untuk kebakaran, mulai dari penunjang dan sebagai alat utama. Nanti kita bisa lihat kalau mau. Jelaskan bagaimana Bapak menangani situasi di mana Bapak dan tim harus menghadapi kerumunan warga yang panik. Baik, jadi ketika kita menerima laporan, pertama kita dapat laporan dari pelapor atau masyarakat melalui comment center ada di kita. Nanti baru dipantulkan ke sektor untuk ditugaskan. Nah, ketika kita datang ke TKP, kita punya yang namanya itu respon time 15 menit saat menerima laporan kita sudah sampai lokasi. Nah, ketika sampai itu kan masih masyarakat panik ya. Nah, bagaimana cara kita untuk menenangkan masyarakat? Satu, kita harus tenangkan diri kita sendiri. Maka ketika mereka jadi api, biarkan kita menjadi air. Ya. Dan bagaimana mencegah kebakaran di rumah-rumah? Baik, biasanya itu yang tadi di rumah itu kan kalau nggak dua tuh, kalau nggak konsleting arus listrik, kebocoran gas, tabung gas. Nah, sebaiknya ketika kita mau berpergian, tabung gas harap dicabut.
regulatornya itu. Nah, kalau konsleting listrik, tolong setiap 1 tahun sekali dicek bagian para itu plafon ya. Itu kabel-kabel itu kadang-kadang kalau kepanasan kan jadi kering, selasinya pada kebuka, itu dicek, dibersihkan, juga dirapikan kembali. Ya. Bagaimana Bapak akan mengatasi situasi di mana dan tim harus bekerja dengan peralatan yang tiba-tiba rusak? Baik, kita juga beberapa kali saat TKP itu peralatan rusak. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita harus pertama adalah diam untuk sejenak. Nah, saat diam sejenak itu bukan berarti kita diam, tapi menenangkan diri. Saat menenangkan diri, kita berpikir secara tepat. Yang terakhir adalah eksekusi secara cepat. Ya. Nah, contohnya misalkan ketika kita kebakaran, taruhlah selang kita bocor, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita cari plastik, cari bahan bekas, kita tambal. Nah, gitu ya, dan sebagainya. Pertanyaan terakhir, apa kesan dan pesan selama Bapak menjadi petugas pemadam kebakaran? Ya. Kalau kesannya mungkin tidak bisa digambarkan melalui kata-kata, karena itu lebih ke hati ya. Lebih ke hati ketika orang lain berbicara, terima kasih Pak, ada yang dibantu, ada yang ditolong, wah itu kesan luar biasa lah buat kita. Nah, kalau pesannya kepada masyarakat, izin bila mana di jalan tuh ketemu dengan truk pemadam, bisa menepi sejenak dikarenakan ada tujuan yang kita tuju. Jadi kebanyakan itu pemadam kebakaran itu bukan terlambat tapi terhambat. Contohnya misalkan rumah itu terbakar, ada yang warga telepon pemadam ke si A telepon ke B, telepon pemadam sampai si Z. Nanti tiba-tiba yang datang itu misalkan yang nggak ada perkepentingan, cuman lewat dia telepon pemadam, itu kan ada spare waktu tuh, bisa 15 menit, bisa 1 jam dan sebagainya, barulah telepon pemadam. Nah, ketika kita datang ke TKP, masyarakat yang awal bilang telepon pemadam kan nggak tahu apakah sudah telepon atau belum. Nah, tolong di-save nomor pemadam kebakaran karena kita tidak tahu urgensi apa yang kita hadapi, mulai dari kebakaran ataupun penyelamatan lainnya, gitu ya. Ya. Teman-teman, kita lihat peralatan pemadam kebakaran. Ya. Pertama, mungkin ada yang bisa lihat di depan sini, ini ada fire monitor. Jadi di dalam ini ketika kita terjadi kebakaran, kita bisa menggunakan yang namanya fire monitor. Ini fire monitor, jadi fire monitor depan. Ini bisa nyiramin air. Ini menggunakan remote control. Jadi kita bisa mengarahkan kanan, kiri. Di bawahnya bisa melihat ini ada 1 buah seling. Jadi ketika misalkan ada mobil terperosok atau ada apapun yang sifat urgensi, kita bisa gunakan untuk mendereknya. Di atas ada lampu rotator. Itu untuk tanda ketika kita sedang penugasan dengan lampu warna merah berarti urgensi. Dilengkapi juga dengan sirinenya untuk tanda-tanda bahaya. Ya, kita lihat tadi yuk. Nah, ketika kita masuk ke yang kedua ini, Ibu bisa ke sini. Nah, di sini ada helm pemadam kebakaran. Ya. Nah, lihat helm pemadam kebakaran. Nah, ini helm pemadam kebakaran. Nah, di sini juga tadi yang remote control buat mengatur fire monitor. Dilanjut, di sini juga kita dilengkapi radio komunikasi berupa rig, juga radio untuk kita berbicara ketika ada kemacetan lewat toa. Lanjut kita ke belakang, di sini adalah tempat untuk personil. Jadi ketika personil sedang menuju lokasi, mereka diam di belakang sini. Cukup ini untuk 4 sampai 5 orang. Adalah tempat untuk menyimpan selang pemadam kebakaran, biasa disebut juga fire hose. Nah, ini tempat kita menyimpan selang-selang pemadam kebakaran. Di sini biasanya kita menggunakan 2 jenis, baik jenis kanvas atau rubber, gitu ya. Kita lanjut ke belakang sebagai alat utama saat terjadi kebakaran yang sering kita gunakan. Nah, di sini kita bisa lihat. Di sini ada nozzle atau yang bisa kita gunakan untuk menyiram air. Di sini ada Y connection atau pipa cabang untuk membagi air. Nah, mau lihat mesin pemadam kebakaran seperti apa? Nah, kalau mau lihat dari belakang sini, ini mesin pemadam kebakaran. Ini mesin pemadam kebakaran. Kita menggunakan pompa, ini bisa sampai 15 bar lebih.
Dia juga menggunakan sistem namanya PTO, Power Take Off. Nah, gitu. Di sini juga ada beberapa apart, remote untuk mengatur fire monitor atas, tangga, dan lain sebagainya. Dan mobil ini dibekali dengan 4.000 liter air. Jadi cukup banyak ya? Ya, paling segitu cukup. Terima kasih Bapak atas waktunya dan sudah berkenan menjawab semua pertanyaan saya. Siap. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.